Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan para member grup, mobil khusus para pembimbing dan admin kajian kita pada pertemuan kali ini berjudul masalah yang berhubungan dengan sholat. Diambil dari kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, yaitu al-muallif. Faslun syurutul qudwati ahada asyara. Pasal syarat-syarat mengikut ada 11. Alla ya'lama butulana salati imami bihadatsin aw ghairihi, bahwa tidak mengetahui ia makmum akan batal salat imamnya dengan sebab hadas atau selainnya. Artinya, menurut makmum, imamnya itu aman dari pembatal salat. Wa alla ya'taqida wujuba qada'iha alaihi, dan bahwa tidak meyakini si makmum akan wajib mengqadha salat atas imam tersebut. Wa alla yakuna ma'muman, dan bahwa tidaklah ia imam menjadi makmum. Wala ummiyan, dan tidak pula imam itu ummi. Ummi adalah orang yang cedera di dalam bacaannya satu huruf atau lebih, dan bacaan itu adalah bacaan Al-Fatihah. Wa alla yataqaddama alaihi fil mauqifi, dan bahwa tidaklah si makmum terkedepan atas imam pada tempat salatnya. Mesti si imam yang disyaratkan lebih di depan. Wa la ya'lama intiqalati imamihi, dan bahwa makmum mengetahui akan perpindahan imamnya. Wa ayyajtami'a fi masjidin, dan bahwa berkumpul si imam dan makmum itu pada satu masjid. Au fi thalati mi'ati dira'in takriban, atau pada 300 hasta kurang lebih, yang lebih daripada itu. Wa ayyan wiyal qudwata wal jama'ata, dan bahwa makmum berniat mengikut atau berjamaah. Wa ayyatawafaqan musallatihima, dan bahwa sesuai susunan sembahyang mereka berdua, jangan sampai berbeda. Wa alla yukhalifahu fi sunnatin fahishatil mukhalafati, dan bahwa tidak menyalahilah makmum akan imam pada sunnah yang jahat menyalahinya. Wa ayutabi'ahu, dan bahwa mengikut makmum akan imamnya. Faslun suwarul qudwati tis'un. Ini satu fasal rupa-rupa salat berjamaah itu ada 9. Tasyahu fi khamsin, sah pada 5 rupa, yaitu qudwatu rajulin bi rajulin, mengikut laki-laki dengan imam laki-laki. Wa qudwati mura'atin bi rajulin, dan mengikut perempuan dengan imam laki-laki. Wa qudwati khunta bi rajulin, dan mengikut bancir asli, yaitu seseorang yang punya kelamin 2, kelamin laki-laki dan perempuan, ia mengikut laki-laki yang menjadi imam, sah juga. Wa qudwati imra'atin bi khuntha, dan mengikutnya perempuan dengan imamnya bancir asli. Imamnya punya kelamin 2, kelamin laki-laki dan perempuan, tapi belum ada kejelasan apakah ia dihukumkan laki-laki atau dihukumkan perempuan. Ia boleh jadi imam apabila makmumnya itu perempuan asli. Wa qudwatu imra'atin bimra'atin, dan mengikutnya perempuan dengan imam perempuan.
imamnya perempuan, makmumnya semua perempuan, boleh sah. Wa tabtulu fi arba'in, dan batallah pada 4 rupa. Artinya tidak sah salat berjamaahnya, bahkan salatnya batal, salat makmumnya batal. Kalau imamnya tidak jadi masalah. Yaitu qudwatu rajulin bimra'atin, mengikut laki-laki dengan imam perempuan. Jadi apabila kita mengias masalah sholat berjamaah ini, semestinya perempuan itu jangan jadi pemimpin apabila yang dipimpinnya itu adalah laki-laki. Kalau bukan pembahasan sholat berjamaah, minimal tidak baik, tidak bagus. Bahkan di antara ulama yang keras bermasalah dengan kepemimpinan seorang perempuan apabila yang dipimpinnya itu adalah laki-laki. Apalagi Rasulullah pernah bersabda, la yuflihu qaumun walau amrahum imra'atan, tidak beruntung sekelompok manusia yang menyerahkan urusan mereka itu kepada perempuan, atau kama qalahun nabi. Artinya mereka menjadikan perempuan sebagai pemimpin mereka sedangkan mereka laki-laki, maka Rasulullah menyebutkan tidak beruntung orang tersebut. Ini mengkias tentang masalah salat berjamaah. Tidak sah apabila laki-laki makmum, imamnya perempuan. Wa qudwati rajulin bi khuntha, dan mengikut laki-laki tolen dengan imamnya bancir asli. Makmumnya tolen laki-laki, sedangkan imamnya punya kelamin 2, kelamin perempuan punya, kelamin laki-laki punya, dan ia tidak dihukumkan laki-laki atau perempuan, masih muskil, masih meragukan, maka tidak sah salat berjamaahnya laki-laki tersebut. Wa qudwati khuntha bimra'atin, mengikutnya bancir asli dengan imam perempuan, tidak sah juga. Karena siapa tahu si bancir asli itu di ketika ia jadi makmum yang imamnya perempuan, siapa tahu waktu itu ia menjadi laki-laki. Ini yang membahayakan. Jadi ihtiyat ulama itu, karena belum ada kepastian orang ini kadang-kadang jadi laki-laki atau jadi perempuan, belum ada kepastian ia apakah ia laki-laki atau perempuan, tidak boleh mengikut perempuan. Wa qudwati khuntha bi khuntha, dan mengikutnya makmum bancir dengan imamnya bancir pun tidak sah. Karena siapa tahu yang jadi imam menjadi perempuan, yang jadi makmum menjadi laki-laki waktu itu. Demikianlah kajian kita pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Salah khilaf mohon maaf. Akhirul kalam billah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.